Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Puja. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari marah macam bahaya, dijauhkan dari semua peristiwa yang tidak kita inginkan. Nah, di video kali ini gua bakal ngebahas masalah akun gua terkena suspense, mendapatkan poin 75 poin pelanggaran. Jadi kalau satu kali lagi gua melanggar sebesar pelanggaran 75 poin, akun gua kena putus mitra. Nah, mungkin kalian penasaran apa yang gue langgar gitu kan, apa yang dilakukan oleh gue sehingga gue bisa mendapatkan sanksi 75 poin, yaitu berupa penahanan akun selama 3 hari. Hari ini udah aktif sih, hari ini udah aktif tanggal 18, udah aktif, akunnya udah aku kembali. Dan pengalaman gue ini pengen gue ceritain ke kalian karena banyak juga driver tidak tahu, bahkan gue sendiri ini baru tahu gitu ya. Pelanggaran yang gua buat ini ternyata bukan gua buat sih, tepatnya gua nggak sadar gitu ya. Jadi dan ternyata itu adalah pelanggaran karena selama gua 4 tahun ngojek di Gojek gitu kan, gua melakukan hal seperti ini ya nggak apa-apa, yang penting bukan orderan fiktif gitu kan. Mungkin kalian penasaran apa penyebabnya, mungkin di sini juga kalian bisa belajar dari pengalaman gua pribadi. Jadi semoga kalian juga terjauhi dari pelanggaran 75 poin ini, karena total poin pelanggaran kita tuh kalau sudah pelanggaran 150 poin maka akun kita tidak ada kata maaf lagi, pasti bakal langsung putus mitra aja gitu ya. Nah, jadi kalian bagi yang penasaran, saksikan video ini sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami sebuah video. Dan juga bagi rekan-rekan di luar sana yang belum subscribe ke channel gua, jangan ragu buat tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya ketika gua 2 hari sekali upload video kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia driver Shopee. Dan juga kalau kalian pengen lihat ngebit gua di lapangan, ngevlog langsung di lapangan berapa penghasilan gua, berapa per hari gua mendapatkan trip gitu kan, kalian bisa langsung klik link di bawah di kolom komentar, gua sematkan di paling atas. Di situ channel gua kedua khusus tentang ngevlog keseharian gua ngebit di jalanan. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja gua ceritain titik masalah kenapa akun gua bisa kena suspend pelanggaran selama 3 hari dan mendapatkan poin pelanggaran sebesar 75 poin. Yang pertama, pada saat jam 1:12 siang, itu pada saat gue masih ngebit ya, pada saat gue ngebit di pasar tepatnya, gue mau pindah area gitu kan, mau pindah area kedua gue gitu kan, karena dari pagi sampai siang itu gue main di pasar. Nah, jadi untuk pada saat gue lagi ngebit itu, tiba-tiba ada orderan masuk gitu kan, ada orderan masuk, dan ternyata orderan ini gua chatting customernya pun nggak dibales gitu kan. Nah, jadi akhirnya gua pick up, itu kebetulan restorannya AW ya. Kalau AW kan itu belum bekerja sama dengan ShopeePood ya. Jadi kita driver ini wajib bayar tunai ke AW tersebut gitu kan. Nanti tergantung customernya bayar via ShopeePay atau mungkin tagih tunai, itu tergantung customer. Tapi untuk AW sendiri itu istilah katanya kalau dalam Gojek itu belum goresto gitu kan. Jadi kita driver masih bayar tunai gitu, pakai duit pribadi. Nah, tanpa disangka-sangka ternyata yang order ini adalah kawan gua sendiri gitu ya. Jadi kawan satu base camp, tapi gua nggak tahu, memang belum pernah main ke tempatnya gitu kan, belum pernah main ke rumahnya. Dan juga akun dia ini akun baru buat, dan juga namanya bukan nama dia gitu loh. Nah, ternyata nama istrinya. Nah, jadi gua nggak tahu itu nama kawan gua. Ternyata juga kawan gua juga habis ngorder itu langsung ditinggal gitu kan, langsung ditinggal tanpa ngeliat siapa drivernya dan lain-lainnya gitu. Nah, tapi gua juga nggak tahu gitu kan, langsung gua antar ke alamatnya, ternyata itu kawan gua gitu kan. Ya udah dong, kalau di sistem Gojek sendiri gitu kan, mau yang order kawan kita, mau kakek kita, mau restoran itu punya kakek kita, kawan kita, nggak masalah setahu gua gitu kan. Tapi karena kenapa? Yang penting kita nggak melakukan orderan fiktif atau kecurangan gitu kan. Mau saudara kita yang order itu nggak masalah. Tapi di Shopee sendiri memang gue pernah baca salah satu pelanggaran adalah kita nggak boleh membawa atau menerima orderan di resto milik kerabat, teman dekat atau saudara kita gitu kan. Tapi gua nggak tahu kalau seandainya nggak boleh nerima orderan dari kawan sendiri gitu kan. Nah, gua nggak tahu, dan gue juga akhirnya nggak lama gua nyesain orderan tuh, tiba-tiba kayak muter-muter gitu, loading gitu ya aplikasi driver Shopee gua, dan tiba-tiba langsung keluar dan langsung akun Anda ditahan selama 3 hari karena melakukan pelanggaran perorangan individu atau per kelompok gitu kan. Nah, gue bingung dong, kenapa ini, apa jangan-jangan gara-gara kawan gua gitu kan, apa gimana, nggak taunya setelah selidiki, gua cerita sama kawan-kawan gua mungkin yang lebih paham masalah begini gitu kan. Ternyata yang menyebabkan itu
intinya kalau menurut pendapat kawan gue nih ya, yang udah senior lah bisa dikatakan daripada gue, jadi kita nggak boleh nerima si orderan customer ini jikalah nomor customer ini tersimpan di kontak kita gitu ya. Ini sepengetahuan kawan gue ya, entah benar entah salah, tapi masuk logika juga, karena dari mana sistem mengetahui bahwa itu kawan gue gitu kan. Nah, salahnya juga memang kawan gue juga nggak chatting, nggak ngeliat siapa drivernya, gue juga langsung bawa aja gitu kan. Nah, memang nomor kawan gue ini ada di kontak gue gitu kan, karena gue simpen, karena satu base camp namanya kan. Nah, akhirnya gua ngaduin banding, ternyata banding gue ditolak gitu. Jadi tetap nunggu selama 3 hari aja akun gue baru kebuka sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang tadi hari ini tanggal 18 akun gue sudah aktif kembali pada jam 1. Jadi pas ke suspendnya jam 1 siang, kebukaan juga jam 1 siang gitu ya. Jadi mungkin kalau kawan-kawan ada yang kena suspend 3 hari gitu kan, tapi bukan PM ya, Plus Mitra ya, jadi tinggal tunggu aja kebuka sendiri tanpa kita nelpon customer atau ngapa-ngapa gitu kalau kita bandingnya ditolak gitu. Nah, jadi gue lanjut lagi cerita. Jadi pada intinya sistem Shopee ini ternyata menurut gue sih kurang fair gitu ya, kalau masalah kita nggak boleh membawa orderan teman sendiri. Dan sistem juga menilai itu dari kontak nomor kita gitu kan. Jadi kalau kontak nomor si customer ini tersimpan atau tersave di kontak kita, jadi di situ bisa terjadi ada melakukan pelanggaran atau kita membawa orderan kawan sendiri. Tapi kalau di Gojek, gue bukan sering sih, gue pernah bawa rekan gue sendiri atau rekan gue bawa orderan gue, itu pernah, nggak ada masalah gitu loh. Yang penting kita ada bukti struknya gitu kan, nggak orderan fiktif, nggak ada komplain gitu kan, nggak masalah. Tapi di Shopee sendiri tuh heran gue. Jadi mungkin kalau kalian lebih berhati-hati lagi untuk menerima orderan, pertama jangan sampai itu rekan kalian atau kontaknya tersimpan di HP kalian gitu kan. Bisa jadi sistem Shopee ini membaca, karena kan pas kita mendownload Shopee, driver Shopee kan mengizinkan telepon, mengizinkan untuk melihat kontak kita dan lain-lainnya gitu kan. Jadi termasuk itu juga dia mungkin bisa mendetek si customer itu ngorder dan ternyata kontak customer itu ada di kontak kita gitu kan. Jadi kalian lebih berhati-hati lagi. Dan murni pelanggaran ini bukan gua sengaja dibuat, karena pertama gua dari pengalaman Gojek juga masalah sistem seperti itu yang gak ada masalah gitu kan. Yang kedua juga gua juga nggak tahu bahwa itu kawan gua yang order, karena ketika dia ngorder langsung ditinggal, ada kerjaan, dia tinggal nunggu drivernya nyampe ke rumah gitu kan. Ternyata gua langsung bawa ke rumah, ternyata kawan gua gitu kan. Akhirnya ngobrol sebentar, dan di ngobrol itu gue penyelesaian orderannya, nggak taunya langsung dikena suspend selama 3 hari gitu ya. Jadi akun ditahan. Dan uang gue juga, memang gue tuh tipikal orang yang memang jarang langsung narik uang dari dompet driver kita. Contohnya di Gojek, di GoPay, gue jarang narik di GoPay. Kadang kayak sebulan sekali baru gue tarik, atau mungkin 2 minggu sekali baru gue tarik kapan gue butuhnya. Jadi pada saat itu hasil gue ngebit selama 2 minggu lebih itu ada di akun gua driver itu Shopee. Jadi ketahan, nggak bisa diambil pada saat kita kena suspend. Tapi sekarang udah kebuka lagi, alhamdulillah udah bisa diambil gitu kan. Jadi buat rekan-rekan semua, apalagi yang udah punya poin, udah pernah kena pelanggaran 75 poin, gua saranin buat jangan lama-lama buat ninggalin uang kalian di dompet, karena bisa jadi entah sistemnya seperti apa, kalian kena putus mitra dan tiba-tiba duit kalian nggak bisa balik lagi karena kalian kena PM gitu kan. Jadi gue juga jadiin pelajaran pada saat ini, karena poin gue udah 75 melakukan pelanggaran yang gue nggak ketahui juga, yang nggak gue sengaja gitu kan. Jadi gue nggak mau lagi nyimpen lama-lama di Shopee. Tadinya kan gue sering nyimpen lama 2 minggu, sebulan baru gue ambil gitu kan, deposit gue atau dompet gue, hasil ngojek gue selama sebulan. Tapi karena pelanggaran yang ngaco seperti ini bagi gue pribadi ya, lebih baik gue sehari tarik daripada uang gue nanti hilang tiba-tiba gitu kan. Bukan berarti hilang karena dimakan Shopee, takutnya gue ngelakukan pelanggaran lagi, ada kawan gue ngorder nggak tahu nomor resep di gue gitu kan, gue nggak tahu, PM tiba-tiba kan. Bagi gue sih pribadi, bagi gue penilaian gue, pendapat gue ini ya, itu sistemnya kurang fair. Tolonglah buat Shopee sendiri, masa iya nomor di detect kawan kita kena pelanggaran gitu kan. Yang penting kan kita nggak ngorder fiktif. Terus juga kalau kita kena kayak gue kemana sanksi karena kawan gue yang order, akhirnya ongkos gue nggak cair gitu kan. Ongkos dari kawan gue tadi dimakan oleh sistem gitu, ongkosnya 9.000 tadi kan. Padahal itu nggak fiktif, bener-bener pakai Shopee Pay bayarnya, bener-bener gue anterin makanannya sampai dengan baik gitu kan. Tapi nyatanya kena suspend. Tolong diperbarui lagi contoh aplikasi mungkin yang udah lebih paten lagi, udah lebih lama senior, udah lebih sukses, udah lebih apa, sistemnya tuh diperhatiin lagi gitu kan. Jadi jangan sampai sistem ini malah menyusahkan driver gitu, malah menyusahkan istilahnya mitra-mitranya gitu kan. Bukannya dapat uang malah uang ditahan, bukannya dapat uang malah di suspend 3 hari pula kan. Nah itu banyak juga mungkin kejadian-kejadian, mungkin kalian punya pelanggaran lainnya.
Boleh kalian sharing di kolom komentar supaya pelanggaran kalian itu bisa bermanfaat bagi rekan-rekan di luar sana. Siapa tahu pelanggaran kalian itu bisa menjadi pelajaran bagi rekan-rekan di luar sana supaya tidak melakukan hal yang sama seperti yang pernah kita lakukan. Seperti itu. Sekali lagi, pelanggaran yang gue buat adalah bukan murni dari gue sendiri atau mungkin disengaja, faktor sengaja. Karena memang udah gue ceritain, orderan tadi itu nggak sengaja gue ambil dan gue nggak tahu kawan gue anterin, nggak taunya kawan gue gitu kan. Dan nggak tahu kenapa langsung kena PM. Dan mungkin bagi kawan-kawan yang nanti untuk pelajaran ya, kalau seandainya kalian kena suspend, bukan PM gitu, kena suspend, untuk mengajukan banding, nanti kalian langsung ajukan banding aja, langsung ajukan banding. Kalau memang nggak merasa melakukan bersalah gitu kan, kalian wajib menjawab kuis yang dikasih oleh Shopee sendiri. Dan jika kuis itu kalian jawabnya dengan salah, satu saja salah, kalian ditolak mengajukan banding. Jadi kalau bisa kuis itu dijawab dengan benar. Kuisnya sih gampang ya, tentang masalah kayak pelanggaran Shopee. Kalau berbuat seperti ini apa yang harus dilakukan, kalau menerima orderan harus apa yang dilakukan gitu sih, gampang sih. Kalau memang kita udah biasa di lapangan, itu jawabannya memang gampang. Dan gue berhasil banding, tapi nggak taunya tetap aja sistem menolak banding gua tetap. Jadi kalau seandainya banding diterima, mungkin akun gua langsung aktif di hari itu juga atau sehari yang akan datang gitu kan. Tapi ternyata banding gue ditolak, jadi akun gue nunggu 3 hari, tapi alhamdulillah sekarang sudah aktif kembali seperti. Jadi mungkin semoga video pada kali ini bermanfaat bagi kalian semua, semoga menjadikan pelajaran bagi kalian semua supaya tidak terkena pelanggaran seperti apa yang gue alami gitu kan. Kawan-kawan juga terhindar dari pelanggaran, dan saran dari gue juga untuk selalu mengambil isi dompet kalian ketika memang dibutuhkan atau sudah dapat mungkin banyak gitu kan, karena takutnya nanti karena sistem ini sistemnya terlalu ketat, yang tidak seharusnya ketat juga gitu kan, mungkin nanti bisa merugikan diri kita sendiri ya. Jadi jaga-jaga aja, tarik aja. Gue juga tadinya gue tahan di dompet driver gue, sekarang gue tarik aja lah, ngapain ditahan-tahan kalau di pelanggaran gak jelas begitu kan. Oke, mungkin sekian video gue pada kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika penyampaian gue tidak jelas. Dan sekali lagi, ini adalah kritik saran untuk Shopee sendiri. Mungkin kalau yang nyampe video ini ke pihak Shopee sendiri, gue sebagai drivernya melontarkan pendapat, memberi saran, dan merasa kekecewaan gitu kan. Kita tidak melakukan pelanggaran, kita tidak melakukan kerugian, bahkan Shopee sendiri diuntungkan, resto diuntungkan, driver diuntungkan, tidak ada yang dirugikan sama sekali. Tapi gue kena pelanggaran 75 poin yang sangat besar. Dan sekali lagi gue dapat pelanggaran 75 poin, akun gue kena PM, tiada ampun gitu kan. Jadi untuk sekarang gue lebih berhati-hati lagi, semoga kedepannya makin baik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.